labial ya. Di sini dari labial, jadi permukaan sini sama permukaan di sini ya, seperti ini. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi permukaan labial dan permukaan palatal ya. Di sini kan kita tinggal membuat garis bantu. Jadi jarak antara distal ke mesial ya, mesial ke distal. Sama garisnya pun juga harus diproyeksikan sampai ke bawah ya. Nah, berapakah jarak mesiodistal untuk gigi sisi satu atas kanan atau gigi satu? Di sini sudah ada petunjuknya, dia 34, jadi 17 ya, di gambar di sini 17 mili ya, berarti ini 1,7 cm. Oke. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menggambar gigi ini supaya tepat di tengah-tengah. Dan kita tidak ada panduan, kita hanya dari garis tengah, ini, berarti dari garis tengah ini. Berarti dari garis tengah ini kita akan bagi dua supaya sisi dari sini sampai sini berjarak 17 mili ya. 17 mili ini artinya ke kanan 8,5 mili, ke kiri juga 8,5 mili supaya posisinya tepat di tengah-tengah. Oke. Ya, kita menggambarnya di permukaan labial dan palatal ya. Seperti biasa, setelah kita gambar, kita harus kita proyeksikan dengan sisi satunya ya, supaya garis yang kita buat itu lurus. Jadi ini harus kita proyeksikan dengan, nah ini ternyata saya garisnya agak miring ya. Apa yang harus dilakukan bila garisnya miring? Ada ngambil kain satin ya, kalian hapus. Makanya tujuan dari garis tidak boleh tebal adalah pada saat kita salah kita bisa menghapusnya ya. Kita gosok sedikit supaya dia terhapus ya. Kemudian kita kasih garis lagi. Ya, supaya garisnya lebih nyatu ya. Jadi makanya tujuan untuk menggambar tidak boleh terlalu nekat. Jadi pada saat garis tipis salah menggaris kita bisa menghapusnya. Nah, di sini kan kita sudah membuat garis apes, garis sepertiga, isisal dan batas mesiodistal ya. Jadi pertama kita hanya menggambar labial palatalnya dulu ya. Jadi ini permukaan labialnya. Jadi di sini nggak perlu digaris karena di sini jaraknya juga akan berbeda ya, karena permukaan mesiodistal jaraknya juga berbeda. Di sini dia 28, berarti dengan kata lain dia jaraknya 14 mili, di sini 14 mili, berarti berbeda dengan yang ini yang tadi jaraknya 17 mili ya. Nah, di sini kita sudah bisa mulai gambar. Tidak semua ukuran ini kalian ukur satu-satu ya. Jadi sesuai ukurannya aja. Misalnya di sini ada garis 5 sama 10,5 ya, 5 paling tidak jadinya 2,5. Nah, ini permukaan labial ya. Labial di sini mesial, berarti labial di sini kita akan menggambar 2,5 dari jarak garis insisal ya. Berarti kita ambil jarak kurang lebih 2,5. Kita kasih titik sini, kemudian ini 10,5 ya, kurang lebih jaraknya 5 milian ya, 5,25. Kemudian jarak di sini 21 ya, jadi puncak servikal 21 ya, kalian tandai. Jadi ini adalah untuk yang sertikalnya ya. Nah, jarak tinggi sertikal ini berarti harus sama dengan yang di sisi palatalnya ya. Jadi berarti di sisi palatal juga kita membuat garis 21.
Nah, setiap kita garis kita harus proyeksikan ya. Garis untuk yang harus kita proyeksikan adalah garis yang sama tinggi ya. Sama tinggi baik dari labial dan palatal. Di sini garis yang sama tinggi adalah cervical, berarti garis ini dan ini harus sama tinggi, maka kita harus memproyeksikan. Begitu juga dengan titik kontaknya, sama tinggi juga harus kita proyeksikan ya. Tujuannya kenapa? Supaya nanti pada saat pemotongan ya, selesai pemotongan terlihat bahwa kedua sisinya ini sejajar ya, dengan ketinggian sama. Jadi jangan sampai nanti pada saat motong yang ini 10,5, yang ini ternyata yang sisi yang di sini ternyata 7. Nah, ini kan membuat pekerjaan kita jadi 2 kali. Kita harus membuat ini sama tinggi, titik kotak yang di sebelah distal harus sama tinggi dengan pandangan dari palatal ya. Jadi makanya supaya kita tidak kerja 2 kali, maka setiap garis ini kita proyeksikan dulu ke sisi lawannya. Ya, setelah kita proyeksikan, kemudian bisa kita mulai menggambar ya. Jarak di sini jaraknya kurang lebih 8, berarti kurang lebih ke bawah ke titik kotak ini kurang lebih 4 ya. Nah, kita tandain di garisnya. Nah, kemudian kita bisa gambar dari titik ini 3 mili, berarti kurang lebih 1,5 mili ya. Berarti kita bisa gambar di sini. Kalau menggambar pelan-pelan ya, tipis-tipis yang penting kelihatan. Makanya di sini pada saat menggambar wax usahakan cahaya seterang mungkin supaya dengan garis yang tipis ini kalian kelihatan ya. Kalian juga bisa melihat dari beberapa literatur mengenai bentuk anatomi dari gigi insisif satu atas kanan ya. Ini kita belokkan sedikit sesuai gambarnya ya. Di sini bersudutnya kecil, berarti membeloknya sedikit. Kemudian bagaimana dengan ujung apexnya? Dia bergeser 2 mili di sini. Berarti kita tandain dulu kurang lebih 2 mili di sini. Ya, berarti nanti pada saat menggambar jaraknya tetap 1,5. Ya. Nah, di sini saya ada sedikit kesalahan. Akan terlalu cembung. Bisa kita hapus sedikit dengan PS1. Ya. Begitu hilang kita gambar ulang ya. Jadi pada saat gambar kita harus ukurannya proporsional dengan gigi anatomis yang sebenarnya. Ada sisa-sisa malam kita bersihkan ya. Jangan sampai sisa malamnya di sini yang harus kita garis empuk sehingga membuat gambar kita menjadi salah. Ya. Begitu juga dengan yang nanti di palatal. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan di gigi palatal adalah gambar dari cingulum. Ya. Jadi ini gambar cingulum, ini gambar fossanya, ini gambar marginarixnya. Ya. Jadi kurang lebih nanti gambarnya yang jadi seperti ini. Ya. Gambar seperti ini, permukaan labial, kemudian permukaan palatal. Ya, jadi permukaan palatal ada gambar cingulum, fossa, dan ini harus diperhatikan sudut ininya harus berbeda tingginya. Jadi kalau tingginya di sini sudut di titik kontak di distalnya yang di pandangan labial segini, maka di sisi palatal juga harus sama tinggi. Makanya tadi saya bilang ini harus diproyeksikan supaya gambarnya kita lebih mudah. Ya. Demikian tutorial saya pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.